Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nuwahan Sa'i, NIM 19423202. Saya akan membandingkan dan mereview antara dua jurnal tentang mekanisme dan struktur pasar perspektif Islam. Referensi dari jurnal pertama, Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan yang kedua, Jurnal Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Mekanisme Pasar. Pengertian jurnal yang pertama, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa dan alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Prinsip-prinsip yang pertama, kerelaan arida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, freedom contract. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Yang ketiga, keterbukaan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan ditutup untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan. Yang keempat, keadilan. Menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi keadaan dan latar belakang. Dan kelima, amanah, iaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak valid. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai bentuk-bentuk keadilan, bahkan sampai bersumpah atas barang yang ia jual agar laku terjual dan diminati banyak orang. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, hindari banyak bersumpah dalam berbisnis jual beli, kerana sesungguhnya yang demikian itu bisa laku terjual kemudian terhapus keberkahannya. Rawahu Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah ketika kita menjadi seorang penjual, hendaknya tidak menggunakan banyak sumpah kerana akan menghapus keberkahan dari barang itu sendiri. Menjual barang atau jasa apa adanya tanpa menutupi kekurangannya sedikit pun hanya demi keuntungan dan maksimal. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Pasar memacu untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pasar keahlian mendorong untuk memperoleh. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar perspektif Islam. Temunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang atau jasa. Di pasar antara pasar pembeli dan penjual saling tawar-penawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang.
Struktur pasar ditentukan oleh berbagai faktor, seperti jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk pasar, pangsa pasar, tingkat penguasaan teknologi, elastisitas permintaan terhadap suatu produk, dan lokasi. Jenis struktur pasar bervariasi, namun pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk pasar yang berbeda secara ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar berbagi pada dua. Struktur pasar secara kualitatif mendekati oligopoli dan monopoli. Struktur pasar secara kuantitatif ditunjukkan oleh nilai besarnya konsentrasi ratio. Dalam persaingan sempurna terdapat dua keseimbangan. Keseimbangan produsen secara individual akan tercapai apabila keuntungan perusahaan maksimum. Equilibrium pasar apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna: pengambil harga, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang serupa terhadap banyak perusahaan di pasar, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Pasar monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Ciri-cirinya: yang pertama, produsen sebagai price maker. Yang kedua, permintaan pasar merupakan bentuk dari permintaan perusahaan. Yang ketiga, marginal revenue lebih rendah daripada average-nya. Yang keempat, MR bersaldo negatif. Persaingan monopolistik. Pada pasar persaingan monopolistik terdapat adanya unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan atau produsen. Diminta tindakan satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lain. Ciri-ciri: yang pertama, terdapat banyak perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Yang ketiga, kurva permintaan perusahaan pesaing adalah berslope negatif dan cukup elastis. Yang keempat, meski jenis produknya sama tapi tidak homogen, terdapat perbedaan yang menyebabkan konsumen mempunyai pilihan. Yang kelima, persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga. Yang keenam, tidak terdapat rintangan untuk keluar masuk pasar. Oligopoli menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas atau sedikit yang jumlah konsumen yang sangat banyak. Produsen produknya homogen, contohnya baja, semen, pupuk. Terdapat diferensiasi produk adalah contohnya otomotif, handphone, laptop. Ciri-cirinya: yang pertama, terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak.
setiap produsen mempunyai pengaruh atas harga. Yang kedua, terdapat barrier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Yang ketiga, penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar. Yang keempat, inovasi dan penguasaan terhadap teknologi merupakan unsur yang penting dalam kemajuan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.